Oke. Nah, kita bahas soal-soal tutorial 3. Saya bahas dulu yang dikasih biru sama saya. Yang dilingkari merah itu buat PR. Minggu depan paling lambat dikumpulkannya. Soal 2A ini tolong ini dihapus, diketahui AN konvergennya. Ini salah, tapi yang belakangnya betul soalnya ya. Oke, kita mulai dengan yang biru dulu. Nanti setelah yang biru habis, kalian boleh tanya yang soal-soal lainnya. Coba. Nomor 1 dulu. Jika A1 0, AN plus 1 min AN sama dengan 10 pangkat min 10 untuk setiap N, maka barisan AN konvergen. Betul tidak? Coba kalau belum dapat gambarannya, ambil coba kita tuliskan elemen-elemennya. A1 0 ini tuh ya. Saya crop dulu ya supaya nulisnya jangan di sini, nggak enak nulis di sini. Crop dulu. Sekalian nanti soal inilah supaya nggak crop 2 kali. Kita lihat. Ctrl V. Muncullah sambil susah dibaca. Oke. Nah, nomor yang atas. Kalau nggak dapat gambaran tuh, ya bayangkan aja. Tuliskan dulu A1 0. A2 boleh berapa ya? A2 dengan A1 jaraknya harus 10 pangkat min 10. Ya boleh ini. 10 pangkat min 10 gitu kan. Kan jaraknya demikian. Kemudian yang berikutnya jaraknya harus 10 pangkat min 10 dengan ini A1, A2. Berarti boleh berapa? 0 boleh nggak? Yang berikutnya 0 boleh nggak? Halo? Boleh, Pak. Boleh ya? Kan pokoknya jarak yang 2 berturutan sekian. Kemungkinan lain A3 kalau bukan 0 berapa? 10 pangkat min 20 ya, Pak? 10 pangkat? Min 20. Min 20. Bedanya berapa? 10 pangkat min 20 sama 10 pangkat min 10. Bedanya berapa ini? Nggak boleh ya? Nggak boleh dong. Bedanya? 2 kali. Kecil sekali. 2 kali apa? 2 kali 10 pangkat min 10. 2 kali 10 pangkat min 10. Ini aja, lihat ini. Ya, berarti boleh ini ditambah 10 pangkat min 10. Boleh juga ini dikurangi 10 pangkat min 10. Karena ini boleh lebih besar, boleh lebih kecil yang berikutnya. Yang ketiga, 0 boleh nggak? Yang keempat. Nggak boleh, Pak. Nggak boleh ya? Kalau 10 pangkat min 10 boleh nggak? Boleh. Kalau yang lain apalagi yang boleh? 3 kali 10 3 kali boleh ya. Nah, sekarang gini, ada barisan jaraknya gini. Untuk setiap N. Maka barisannya konvergen, betul nggak? Kalau kita mau bilang salah, berikan contoh barisannya. Nih saya ambil barisannya ini, nggak konvergen gitu. Betul salah? Nggak harus yang saya bikin ya, barisannya kan tadi bisa macam-macam. Kalau menyatakan ini salah, berikan barisannya mana? Supaya ini ternyata memenuhi premisnya, tapi nggak konvergen gitu. Contohnya apa? Ini saya jawab aja bahwa ini salah. Contohnya apa? Kalau salah harus berikan contohnya bahwa itu nggak benar pernyataannya. 0,10 pangkat min 10. Terus? 0,10 pangkat min 10. Nah, gitu terus aja ya.
Itu jarak dua yang berturutan kan 10 pangkat min 10 gitu. Terus ini nggak konvergen, osilasi kan, nggak menuju satu nilai. Oke, udah lumayan. Yang berikutnya, kalau nggak paham nanya ya, jika f mempunyai domain 0 tak hingga dan tidak mempunyai asimtot datar, maka limit ini tak hingga dan limit ini min tak hingga, betul nggak? Ups, apa itu cangkir? Ya udah. Ada fungsi nggak punya asimtot datar fungsinya, jadi nggak terjadi gitu dia. Maka pasti katanya limit menuju tak hingganya kalau nggak plus tak hingga ya min tak hingga gitu, betul nggak? Kalau salah berikan fungsi yang memenuhi ini, tidak mempunyai asimtot datar, tapi limitnya ini bukan tak hingga, bukan min tak hingga. Salah, Pak. Salah. Contohnya apa? Sin X, Pak. Gampang pisan ya, sin X. Sin X kan nggak punya asimtot datar. Limitnya bukan tak hingga, bukan min tak hingga, limitnya nggak ada. Sekarang, oke. Begitu. Ya udah cukup lah. Bisa yang macam-macam dari sini konstruksi ya. Bisa juga fungsi yang apa? Misalnya ini susah kalau diomong. 1 bila x-nya bilangan asli. 0 bila x-nya bukan bilangan asli. Gitu ya. Jadi kalau ada bilangan asli ini 1, ya nilainya 1. Bilangan asli ini 2, ini sekian gitu ya. Bilangan asli 3, sekian. Di yang lainnya dia 0. Di sini 0. Ini juga nggak ada asimtot karena apa? Osilasi. Jangan dianggap ini konstan karena di sininya itu. Kalau asimtot kan nilai fungsinya harus menuju ke sebuah garis pendatar kalau asimtot datar. Oke, tapi sin, cos banyak lah ya. Oke, kita lihat lagi soal berikutnya. Nah, ini tadi saya hapus. Coba kita lihat ini ya. Ininya tolong dihapus karena kalau ditulis gini malah salah. Gini aja soalnya. Lambat. Bapak, saya mau tanya dulu Pak yang J, boleh nggak Pak? Yang mana? Yang J. Itu kan Ya. Itu kan tadi itu bisa ditambah 10 pangkat min 10 atau dikurang 10 pangkat min 10. Betul. Kalau ditambah 10 pangkat min 10 berarti jadi naik gitu dong Pak. Jadi 3 kali 10 pangkat min 10 terus lanjut lagi. Iya, betul. Berarti ada kemungkinan dia konvergen juga nggak Pak? Enggak juga. Kenapa? Coba kita lihat. Saya hapus dulu ya. Supaya nulisnya lega. Ini 0 10 pangkat min 10 2 kali 10 pangkat min 10 gitu kan, 3 kali 10 pangkat min 10 4 kali 10 pangkat min 10. Ini divergen nih. Ini rumus umumnya apa? AN nya ini apa? Kira-kira N ini kan A1 A2 ini A3, berarti ini N tambah 1 kali 10 pangkat min 10 kan. Nah, limitnya kalau kita hitung aja N tambah 1 kali 10 pangkat min 10 berapa? Saya tulis gini 10 pangkat 10, limitnya berapa? Bayangkan N-nya membesar terus. Tak hingga ya. Ini membesar terus. Seberapa besar pun penyebutnya akan ketilep. Gitu. Nggak konvergen juga itu. Gitu ya. Tapi kalau mau menyalahkan bahwa pernyataannya
konvergen cukup satu contoh aja. Boleh yang barusan, boleh yang tadi ya, yang osilasi. Oke, sekarang yang ini. Oke Pak, kasih Pak. Yang ini. Oh, yang ini pendek, saya tulis di sini aja. Jika A1 0 dan AN itu limit N mendekati tak hingga berapa? Nah, barisan tuh kalau bentuk rekursif kan kita nggak bisa ngitungnya. Kalau kayak tadi AN sama dengan N plus 1 dibagi sekian tuh bisa karena eksplisit. Kalau rekursif nggak bisa. Nah, kalau nggak kebayang, tuliskan dulu barisan tuh elemen-elemennya. Coba A1 0, A2 4 min 0 kan? 4 min A1 menurut rumusnya ini. A2, jadi N-nya di sini 1, A2, 4 min A1. Jadi 4 ya. A3, 4 min A2. Jadi 0. A4, 4 min A3. Jadi 4. Nanti ini dikurangi 4 lagi, jadi 0 lagi. 4 dikurangi 0, 4 lagi. Gitu. Nah, kita lihat ini barisannya 04, 04, 04. Tentu saja limit N mendekati tak hingga dari N tidak ada. Jadi ini saya hapus, kenapa? Diketahui ini konvergen? Enggak kok, soalnya aja enggak konvergen kok gitu ya. Jadi ininya tolong dihapus. Harusnya periksa kekonvergenan dari barisan ini. Lanjut dulu ya. Nomor ini saya lewat. Tahun lalu udah saya jawab. Kemarin malam saya lihat-lihat lagi. Tahun lalu saya ngejawab gimana, karena kemarin malam saya lihat, kok saya jadi nggak bisa itu ya. Mau menunjukkan bahwa mana yang salah, kok kelihatannya semua betul nih pilihannya. Terus saya lihat jawaban tahun lalu ternyata saya menjawab salah loh. Jadi ini saya belum bisa. Jadi lewat dulu. Tadi pagi saya tanya ke dosen lain matematik B, ada yang menjawab. Terus saya bilang, ini jauh fungsinya salah contohnya. Oh iya, salah juga ya. Jadi mungkin belum ada yang bisa kecuali mungkin Pak Oki. Kenapa Pak Oki? Saya rujuk Pak Oki karena Pak Oki itu orang matematik murni. Kalau soal-soal aneh suka manjur orang matematik murni. Kelompok Slytherin. Kalau di Harry Potter tuh. Kayak dilewat dah, karena saya juga belum bisa. Kalau ada yang bisa ini menjawab ya. Jadi misalkan jawabannya, kemungkinan jawabnya kemungkinan jawabannya Nah, harus menunjukkan bahwa kalau ini 0, maka ini nggak selalu benar. Berikan fungsinya. Ini kalau nggak benar, berikan fungsinya. Yang memenuhi limit ini 0, tapi limit ininya nggak sama itu. Jadi ini salah. Ini salah, ini salah. Berikan fungsinya masing-masing. Kalau ada yang bisa jawab, sampai nanti sore kirim ke WA Group, dikasih bonus 0,1. Lumayan, kalian boleh tanya dosen yang manapun, atau cari di Google, atau cari di mana. Saya belum bisa, jadi saya kasih 0,1 yang bisa menjawab ini dengan benar. Satu orang yang paling cepat. 0,1 kumpulin loh, nanti kadang-kadang rata-rata 78,7 gitu. Aduh, udah hampir A gitu. Tapi saya nggak bisa naikkan ya, karena ini kuliah paralel, semua aturannya ketat. Kalau kuliah tingkat 2, saya yang kelas sendiri, di batas segitu udahlah boleh gitu saya naikkan. Kalau ini enggak, harus seragam. Jadi dari bonus-bonus itu nanti siapa tahu naik. Oke, 4 lewat dulu karena belum bisa. Kalau saya nggak bisa itu ngerjakan, udah pasti nggak akan keluar lah di kuis atau ujian. Gitu ya. Oke, nomor 5. 5 harus dengan cepat gitu. Diberikan fungsi ini. Coba kita lihat. Tidak mempunyai limit di X sama dengan min 1. Betul nggak? Kita periksa di X min 1. Limit kirinya berapa? Di min 1. Paham nggak ngitungnya?
limit X mendekati min 1 kiri dari fx, limit X mendekati min 1 kiri, harus saya masukkan apa ini fx-nya yang mana? Halo? X kuadrat min 2. X kuadrat min 2 ya, yang di kiri dari min 1. Sama dengan hasilnya berapa? Min 1 dipangkatkan 2 jadi 1 kurang 2 min 1 ya. Limit kanannya. Nanti kalau udah mahir nggak harus ditulis gini. Kalau PG kalian harus bisa langsung bayangkan sendiri ya dalam kepala nulisnya biar cepet. Ini karena saya menerangkan ya saya tulis lengkap gitu. Kanan nih. Kanan kita pakai 2x plus 1 ya. 2x min 1. 2 kali 1, 2 dikurangi 1, 1. Nah, ini beda. Tidak mempunyai limit di min 1 karena ini. Betul kan? Betul. Berarti yang lainnya harus salah. Kalau di PG, ya udah kita jawab ini, nggak usah lihat yang lainnya, karena ini udah betul. Tapi kalau ini latihan, ya kita ingin periksa yang lainnya bener nggak salah. Tidak mempunyai limit di X sama dengan 1. Ya? Itu min 3 bukan ya Pak harusnya? Oh, ini min 1 ya, kok plus aja saya tulis ini. Min 1 kanan. Jadi ini salah ya. Min 3. Oke. Coba yang B. Yang B harusnya salah. Tidak mempunyai limit di X1. Di 1 limit kirinya berapa? Cepat dalam hati. Di 1 pakai aturan yang tengah kan? Di 1 kiri dulu. 1 kiri pakai aturan yang tengah. 2 kali 1 min 1. Hasilnya 1. Limit kanannya di 1. Pakai aturan yang ini. 1 juga. Limitnya 1. Jadi ini tidak ada salah ya. Tidak adanya. Mempunyai limit di X sama dengan 1 karena F1 ada. Nggak boleh mempunyai limit di 1 mah. Bukan karena F1-nya ada. Harus ada F1-nya ada, limit kirinya sama, limit kanannya juga harus sama. Kalau cuma nilai fungsi, nggak boleh. Mempunyai limit di X sama dengan min 1. Nah, tadi udah. Di X min 1 udah dihitung, nggak punya limit. Ini salah ya. Nah, jadi yang benar yang A. Jadi kalau PG, gini, yang A udah benar ya enak gitu ya. Oke. Lanjut lagi. Nah, ini satu teknik lagi. Di kuliah nggak tahu udah saya sebut atau belum rasanya. Gini. Berikut diberikan barisan rekursif yang konvergen. Ini udah dikasih konvergen nih. Tentukan limitnya. Coba kita lihat. A1 sama dengan 1. AN tambah 1 sama dengan setengah AN tambah 1. Gimana ngitung limitnya? Nah, kalau diketahui udah konvergen, ini kan dikasih di soalnya udah pasti konvergen nih, gitu. Ngitungnya gini, saya mau tanya dulu. Kalau konvergen berarti si AN menuju sebuah bilangan, sebut aja Q gitu ya limitnya. Kalau AN konvergen ke Q, AN tambah 1 konvergen kemana? Q ya. A100N konvergen kemana? Juga ya, pokoknya asal ininya menuju tak hingga, ya dia menuju Q gitu ya, itu artinya konvergen kan. Makin ke kanan, makin menuju titik limitnya. Aduh tuh nggak sukanya di sini teh, ngehapusnya susah saya. Kalau di Microsoft Whiteboard kan gampang ngapusnya. Ini tuh, aduh capek nih. Olahraga dulu tangannya juga.
Oke. Nah, dengan demikian karena dia pasti konvergen, ya kita sebut karena AN konvergen diketahui di soalnya. Gitu. Kita misalkan, misal limit N mendekati tak hingga dari AN sama dengan Q. Dengan demikian, limit N mendekati tak hingga dari AN plus 1 juga harus Q. Lebih lagi, lebih ke kanan ya. Lebih dekat lagi ke Q. Nah, dari situ maka caranya ini dilimitkan, salah ngotakin. Ini aja tinggal dilimitkan. Limit N mendekati tak hingga AN plus 1 sama dengan limit N mendekati tak hingga setengah AN ditambah 1. Ruas kiri menjadi Q, ruas kanan menjadi setengah Q kan? Ini limit setengah AN, setengah Q, limit konstanta 1 ya tetap 1. Nah, di situ kan bisa dihitung Q-nya. 1 setengah lagi. Setengah Q sama dengan 1. Q sama dengan 2. Ini tadi yang kita cari kan. Limitnya 2. Ingat, cara ini hanya boleh dipakai kalau udah diketahui barisannya konvergen. Ya, coba kita lihat ke yang atas tadi. Ini. Kalau saya perlakukan kayak barusan. Limit N mendekati tak hingga ke yang ini. Jadi salah gitu. Limit N mendekati tak hingga 4 min AN. Limitnya ini misalkan sama dengan Q. Yang ini jadi 4Q kan? Gitu. Jadi apa? 3Q pindah ruas sama 0Q sama dengan 0. Seolah-olah limit AN-nya sama dengan 0. Padahal ini nggak punya limitnya kan tadi 0404 terus. Jadi cara ini tidak boleh dipakai kalau barisannya belum diketahui konvergen atau tidak. Kalau barisannya pasti konvergen atau udah diketahui konvergen, boleh pakai cara yang terakhir ini. Membuat jadi gampang malah. Ingat ya, di ujian jadi hati-hati kalau ada barisan ditanya limitnya, lihat dulu barisannya udah konvergen belum. Kalau belum diketahui konvergen, jangan pakai cara ini. Di ujian soalnya tahun lalu beberapa ada barisan diberikan, ngitung limitnya pakai cara ini, nggak boleh. Gitu ya, kalau belum diketahui konvergen atau tidak. Oke. Nah, yang lain saya rasa gampang ini, jadinya PR juga gampang, tinggal digitukan aja. Apakah A1 berpengaruh terhadap limitnya? Kita lihat di sini. Yang berpengaruh hanya ini. Tadi saya ngitung limitnya kan. Nggak peduli A1-nya berapapun. A1-nya 10, 100, 1000, tetap aja ini limitnya 2. Gitu ya. Oh, ini udah di bold sama saya. Hati-hati, cara ini tidak boleh dipakai bila kekonvergenan barisannya belum diketahui. Lanjut. Kalau mau tanya ya. Kalau enggak saya lanjut terus. Ini enggak terlalu penting. Ya, silakan. Tadi yang Q sama dengan setengah Q tambah 1, satunya itu dari mana ya, Pak? Oh, ini limit ini. Kalau mau dirinci lagi, dari itu limit N menuju tak hingga setengah AN ditambah limit N mendekati tak hingga dari 1. Ini limit konstanta kan tetap 1. Ini. Limit ini setengahnya keluar, limit AN-nya Q. Gitu. Ini bukan AN plus 1 ini. AN, sorry nulisnya mungkin. Ditambah 1. Saya nulis ini nih yang ruas kanan. Mungkin tadi kebaca setengah AN plus 1 itu bukan ya. Setengah AN
ditambah 1. Iya Pak, mengerti. Terima kasih Pak. Jelaskan arti limit ini. Ini mah udah ya. Jadi artinya kalau X dekat dengan 2, mendekati 2 X-nya, maka fx-nya cenderung bernilai mendekati nilai 5 gitu ya. Mungkinkah limit X mendekati 2 dari fx 5 dan f2-nya 3? Mungkin nggak? Limitnya di 2 itu nilainya ya? Mungkin tidak? Mungkin Pak. Mungkin ya. Karena nilai limit sama nilai fungsi boleh berbeda-beda gitu. Jadi kalau ini titik 2, nilai limitnya mungkin gini 5 tingginya. Tapi nilai fungsinya cuma 3 di sini. Gitu. Oke. 12 jelas. Oh, enggak dibiruin juga karena itu ya mudah lah. Nomor 13D. Saya crop nulis-nulis di sini, saya kurang nyaman. Nggak bisa dicoret dengan enak. Bawa sini ya. Ctrl A, hapus, Ctrl V. Gedein. Oke. Gimana ini? Nah, kalau limit ada mutlaknya atau ya udah ada mutlaknya, kita berusaha supaya mutlaknya dibuka. Kita lihat harga mutlak X sama dengan min X. Kalau X-nya kecil sama dengan 0 menjadi X, kalau X-nya besar 0 gitu ya. Nah, jadi kalau ini mau dibuka mutlaknya menjadi limit X mendekati min tak hingga X pangkat 3 ditambah X kuadrat ditambah 1 dibagi apa? Mutlaknya kalau dibuka jadi apa? Pangkat 3-nya jangan dilihat dulu lah. Mutlaknya dibuka menjadi apa? Aturan yang atas atau yang bawah? Atau belum bisa ditentukan? Yang bawah bukan. Kenapa yang bawah? Yang bawah. Harus tahu alasannya. Karena X-nya menuju minus tanggal. Kalau yang bawah mah kalau X-nya besar. Kalau menuju minus tak hingga, masa yang bawah? Yang atas deh Pak maksudnya. Yang atas? Yang atas Pak. Kok yang atas? Kenapa yang atas? Jawaban apa? Karena minus Pak. Karena ini X-nya di sini gitu ya. Nah, jadi ini yang atas. Mutlaknya dibuka. Oke? Ya, sederhanakan dulu sebentar. X pangkat 3 ditambah X kuadrat ditambah 1 dibagi apa? X pangkat minus X pangkat 3 ditambah 1. Ngitungnya diapakan ini sekarang? Bagi apa? Variabel pangkat terbesar. Bagi pangkat terbesar dibagi X pangkat 3 ya, atas bawah. Bagi pangkat 3 jadi 1. X kuadrat jadi seper X. Seper X kuadrat. Seper X pangkat 3. Ini X ya gitu ya. Gitu. Ini menjadi min 1 dibagi X pangkat 3. Dibagi X pangkat 3 1 per X pangkat 3. Ini semua yang ada seper X-nya. Limitnya 0 ya. Kan udah ada rumusnya ini. Limit X menuju min tak hingga seper X pangkat K. K-nya bilangan asli. Itu 0. Nah, gitu. Jadi sama dengan 1 dibagi min 1. Min 1. Begitu. Oke. Lanjut ya. Ini silabus kita tutup saja. Lagi habis, moga-moga habis.
Abis tuh. Abis tinggal kalian nanya, silahkan. Nanyanya nggak harus urut. Mau nanya yang tutorial sebelumnya boleh. Mau nanya yang di sini boleh. Mau nanya dari teori boleh. Silahkan nanya yang mana saja. Kalau nggak ada pertanyaan, kita bisa udahan. Katakan, udah paham saya mah semuanya. Hati-hati, benar salah soalnya susah loh. Benar salah tuh saya menjawab lebih susah daripada pilihan ganda atau isian. Suka ngejebak gitu. Ini yang benar salah banyak soal dari Pak Oki. Suka kerasa, benar gitu. Dicontohin ternyata, salah ternyata itu. Bapak boleh jelasin nomor 1A, Pak? 1A. Barisan, kalau barisan belum tahu ya, saya belum kebayang gitu. Tapi saya masukin aja dulu kalau gitu angkanya. Cos NP. Nggak usah di crop, malah hafal. Coba kita lihat. AN, tulisan saya hari ini agak bagus sedikit ya. Karena ini laptopnya ditidurkan. Jadi kayak nulis di kertas. Keyboardnya taruh di depannya. Saya belum dapat gambaran, saya masukin ya satu-satu. A1 berapa? Cos Pi kan? A2 cos 2pi. A3 cos 3pi. Cos 4pi. Kita hitung kalau ini istimewa cos pi berapa? Min 1 kan? Cos 2pi. Kenapa bleber? Ini kalau deket sensitif. Cos 2pi 1. Cos 3pi min 1 lagi. Cos 4pi 1 lagi. Jadi barisannya konvergen nggak? Jelas enggak ya? Min 1, 1, 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 min 1, 1. Sampai salah ngomong. Min 1, ya betul. Min 1, 1, min 1, 1, min 1, 1. Divergen. Betul ya? Betul. Bapak, saya mau tanya yang nomor 6, Pak. 6. Mana 6? 6. Pilihan ya ini. Kita hitung aja ya asimtot datar sama tegaknya ya. Ini datar doang ya semua. Tegak juga ada. Kita hitung aja asimtot datar sama tegaknya. Perlu saya crop karena panjang nanti jawabannya kan. Nanti baru diakurkan. Ctrl A, del, Ctrl V. Kita perbesar dulu. Nah, kita hitung aja semua asimtot tegak sama datarnya. Saya datar dulu. Ya, mana dulu sama aja. Kalau datar, kita harus ngitung apa? Limit apa? Kalau mau ngitung asimtot datar. Halo? Kalau mau menentukan Hitung limit tahingganya, Pak. apanya yang menuju takhingga? X-nya, Pak. Ingat ya, kalau lupa, bayangkan nih, asimtot datar berarti garis datar didekati sama fungsi. Berarti harus ngitung X menuju takhingga atau kalau ke kiri min takhingga. Jadi saya hitung limit X menuju takhingga dari Fx, limit X menuju takhingga. Kalau pilihan ganda sebenarnya kalian nggak harus rapih-rapih gini ya, dibayangkan. Kalau bisa dibayangkan ya bayangkan. Ini teh pennya sensitif, kalau saya dekatkan dia nulis X pangkat 4 min 5X tambah 1 X kuadrat min 6X tambah 9. Gimana? Diapakan nih ngitungnya? Halo? Bagi X kuadrat. Dibagi pangkat tertinggi X kuadrat. Dibagi X kuadrat, limit X mendekati takhingga. Dibagi X kuadrat saya masukkan
X kuadrat kalau masuk ke akar menjadi akar X pangkat 4 gitu kan. Atau kalau dibagi ya 1 per X pangkat 4 gitu ya. Betul? Jadi ini akarnya menjadi dibagi X pangkat 4 1 tinggalan min 5 per X pangkat 3 tambah 1 per X pangkat 4. Itu yang akar atasnya. Akar bawahnya dibagi X kuadrat 1 min 6 per X tambah 9 per X kuadrat. Limitnya berapa? Ini semua 0 ya. 0, 0, 0, 0. Jadi akar 1 bagi 1 ya 1. Dengan demikian Y sama dengan 1 asimtot datar ya. Coba yang ke kirinya. Min tak hingga dari fx sama dengan, aduh sensitivitasnya harus dikurangi ini si bolpen. Ya nanti aja, kalau sekarang harus dicari-cari dulu lama. Bangor. Limit x menuju min tak hingga sama aja kayak gini ya. Saya nggak tulis, itu sama limit x menuju min tak hingga. Saya bagi juga dengan x kuadrat kayak gini ya. Kita lihat kalau x kuadrat kan selalu positif ya. Selalu positif. Jadi mau x-nya negatif, mau x-nya positif, ya tetap ini. Gitu ya, dimasukkan ke akar. Hati-hati kalau x mau dimasukkan ke akar. Kalau x-nya menuju min tak hingga atau x-nya negatif. Kalau x-nya negatif, ini harus jadi gini. Tapi di sini kita punyanya x kuadrat. Kalau x kuadrat ya ini selalu positif. Kalau ini harus jadi bilangan negatif. Kalau x-nya negatif ya. Kalau x-nya udah positif sih langsung ininya plus. Jadi saya masukkan kayak tadi dibagi x kuadrat. Sama aja ini hasilnya 1 min 5 per x pangkat 3 tambah 1 per x pangkat 4 juga. Ininya juga sama. 1 min 6 per x tambah 9 per x kuadrat. Dan limitnya dapatnya 1 juga ya. Jadi Y sama dengan 1 untuk ke arah kiri juga asimtot datar. Itu yang coret-coret ini bukan saya nih Bolpennya kalau deket dia nulis itu. Saya ngedeketin dia nulis sensitif. Oke. Coba kita lihat dulu jawabannya. Asimtot datarnya. Nah, ini asimtot datarnya cuma 1 kan? Betul? Harusnya ini. Karena ke kiri dan ke kanan 1 asimtot datarnya kan? Oke. Tapi kita cek dulu asimtot tegaknya untuk mastiin. Karena bukan lagi ujian. Asimtot tegak. Saya hapus ya. Atau saya copy lagi ini. Saya copy ulang supaya bisa nulis di bawahnya. Ctrl V lagi bisa? Bisa. Karena nanti di scroll nggak kelihatan. Nah, gitu ya. Sekarang asimtot tegaknya mau diamati. Kalau asimtot tegak berarti cari supaya nilai fungsinya jadi tak hingga. Jadi saya berusaha yang penyebutnya 0. Itu bisa difaktorkan. Jadi saya ubah dulu. Akar x pangkat 4 min 5 x tambah 1 dibagi supaya nggak sensitif tadi mana ini bolpen. X kuadrat min 6x tambah 9 saya bisa menjadi akar x pangkat 4 min 5x tambah 1 ini bisa difaktorkan x apa tuh min 3 pangkat 2 ya. Nah calonnya di 3 kan, calonnya di 3 nih.
Kita hitung limit kiri kanannya. Limit X mendekati 3 kiri sama dengan limit X mendekati 3 kiri dari akar X pangkat 4 min 5X tambah 1 dibagi X min 3 kuadrat sama dengan berapa? Coba masukkan pembilangnya. Pembilangnya 3 pangkat 4, 3 kali 3, 9 kali 81, dikurangi 15 tambah 1. Bilangan positif, nggak 0 kan ya? Dia nggak 0, ini 0. Limitnya limit sepihak. Jadi hasilnya pasti kalau nggak plus tak hingga, min tak hingga. Kita lihat ini. Akar pasti positif lah dapatnya, akar nggak usah dihitung lagi. X min 3 pangkat 2 pasti positif. Jadi keseluruhannya gitu. Oke. Kalau 3 dari kanan, saya sebenarnya nggak perlu ngitung. Karena di 3 udah ini apa? X sama dengan 3 asimtot tegak. Dari arah kiri. Jadi kalau gini. Ini 3 dari arah kiri dia nilainya tak hingga. Kalau dari kanan saya nggak perlu ngitung karena meskipun misalkan bukan jadi asimtot tegak, misalkan kayak gini, tetap aja X sama 3 asimtot tegak. Cuma kalau dihitung ini dari kanan juga tak hingga nih, karena bentuknya sama, positif semua. Oke, jadi asimtot tegaknya ada 1, X sama dengan 3, asimtot datarnya ada, X sama dengan 1 tadi. Mana? Nah, ini yang ini. Jawabannya ya. Oke. Kalau belum jelas tanya ya. Ya. Pak, Ya. itu untuk yang limit X menuju minus tak hingganya nggak dihitung juga Pak? Siapa tahu ada 2 asimtot. Dihitung tadi. Ini dihitung. Dihitung ya? Minta hingga. Oh iya Pak. Ketemu sama 1. Kalau ketemu beda ada 2 asimtot datar. Kebetulan ketemunya sama, Y sama dengan 1. Mau tanya yang tadi hasilnya biar jadi cepet udah langsung aja tak hingga atau minta hingga itu dilihatnya ketika penyebutnya 0. Betul. Umumnya ya. Umumnya gitu. Tapi kayak kadang-kadang tertulis kayak gini. Secant X. Kan nggak kelihatan penyebutnya. Ya sebenarnya ini 1 per cos juga. Gitu ya, sebenarnya yang ininya 0. Tapi kadang-kadang nggak kelihatan kayak gini. Gitu ya. Jadi umumnya memang lihat langsung ini yang ininya 0. Tapi kalau menyangkut trigonometri kan ini nggak ada penyebutnya gitu. Tapi di titik tertentu bisa jadi tak hingga dia. Bisa untuk limit X mendekati 0, X mendekati tak hingga untuk mendekati angka juga Pak, atau ada syarat lain? Untuk yang asimtot mana? Datar atau tegak? Harus lihat satu-satu. Kalau asimtot tegak, pokoknya mencari supaya fungsinya bernilai tak hingga. Supaya tak hingga diinginkan atasnya bilangan yang nggak 0, bawahnya 0. Kalau bawahnya 0 ya kita cari kapan yang bawahnya 0. Karena kan nggak selalu. Kalau saya punya fungsinya gini. X min 3 per X kuadrat min 6X tambah 9 kayak tadi. Gitu. Salah. Saya ngasih contoh. Misalkan ini. X min kuadrat min 6X tambah 9 per ininya di dulu X. Saya menghitung X min 3 kali X tambah 2. Jadi berapa? X kuadrat min X min 5 gitu ya. Nah ini kalau kita cari penyebab nolnya di bawah kan, ini yang bawahnya menjadi X min 3 X tambah 2. Kalau dihitung limitnya kalau X mendekati 3 kiri ataupun 3 kanan nggak jadi tak hingga karena bisa dicoret nanti, ini ada X min 3 juga di pembilangnya.
Tapi di min 2 betul dia asimtot tegak. Tapi di min 3 nggak jadi asimtot tegak. Kalau dihitung limitnya. Harus dihitung dulu ya. Gitu. Paham nggak yang dimaksudkan? Kalau nggak saya hitung. Oke. Lagi. Nomor berapa lagi? Silakan. Satu-satu aja. Kalau keburu semua ya saya jawab semua gitu. Saya mau nanya nomor 19, Pak. 19. Aneh itu interpretasi ya. Kalau interpretasi saya juga bodoh. Tapi coba aja. Persamaan ini nama orangnya nggak usah. Merupakan model perikanan halibut. Ada gitu ikan halibut? Nggak tahu. Nggak diterjemahkan mungkin dari itunya. Dengan BT menyatakan biomasa atau total massa populasi. Total massa populasi dalam kilogram. Jadi ngitungnya total beratnya si ikannya seluruhnya, mungkin seluruh kolam atau apa. Pada saat T. Jadi nggak ngitung individunya satu-satu. Tentukan limit ini. Oke, di crop dulu ya. Ternyata harus dihitung. Nggak enak nulis di Adobe nih. Sayang Adobe ini kalau ditulisin nggak sebagus ini. Apa? Microsoft Whiteboard ini. Nggak kebaca sama si mata tikus. Oke. Kalau terlalu kecil bilang ya. Ini kan bisa digedein sekali. Tapi harusnya mata kalian lebih bagus dari mata saya. Karena mata saya sekarang udah mata bionik. Nggak bagus bionik nih. Udah ganti lensa, udah operasi katarak. Meskipun pakai lensa yang multifokal, tetap nggak bisa sebagus mata biasa. Multifokal tuh mahal, satunya 30 juta. Jadi ngelantur. Oh, mau ngitung limit. Limit T mendekati tak hingga dari BT. Namanya aja udah BT. Jadi ngerjainnya juga rada males. B 8 kali 10 pangkat 7 dibagi 1 ditambah 3 pangkat min 0,771 T. Nah, ini mah langsung aja limitnya jadi berapa? Yang perlu dievaluasi kan ini kan? Ini kan konstanta. Coba, limit ini berapa? Atau saya tanya dulu ini. Nah, ini berapa? Grafiknya. 0. Ada yang nggak paham? 0? Kalau ada yang nggak paham, saya jelaskan. Kalau pada diam semua saya anggap udah tahu itu ngapain ngomong. Saya nggak paham yang itu, Pak. Nah, kita lihat dulu grafik ini. Pangkat T dulu. Itu nggak boleh lupa itu ya. Pangkat T nggak boleh lupa. Grafiknya gitu kan ya. Ini di 1. Y sama dengan pangkat T. Kalau Y sama dengan pangkat min T, gimana grafiknya? Diperoleh dari grafik Y pangkat T diapakan? Cermin sembunyi. Nah, kalau ini FT, ini GT. GT itu tak lain adalah fungsi F diganti T-nya dengan min T gitu ya. Fungsi F ini T-nya diganti dengan min T. Jadi dicerminkan tersebut Y. Kita cerminkan pakai warna lain lagi, biru. Ini hasilnya gitu ya. Tuh kan? Y sama dengan pangkat min T. Ini ke bawah terus harus. Nah, kalau T-nya mendekati tak hingga, kita grafiknya sekarang yang biru ya. Pangkat min T ini.
T-nya menuju tak hingga ke kanan terus. E pangkat min T menuju berapa ini? Si Y-nya dari dia. Menuju 0 kan? Kan ini tadi E pangkat T ke sini menuju 0. Asimtot. Ya ini menuju 0 cerminannya. Jadi 0 itu. Gitu ya. Saya yang ingat E pangkat T-nya. E pangkat min T ya saya konstruksi. Paham udah? Jadi kalau T-nya menuju tak hingga artinya ke kanan terus. Si E pangkat min T ini kemana? Menuju 0. Gitu. Oke, saya hapus lagi grafiknya supaya saya bisa nulis. Tekan Ctrl Z aja ya. Wah, Ctrl Z-nya ketekan kebanyakan. Ampun deh. Undo apa di sini kalau undo? Ini ada nih ya. Ini undo, ini redo. Nah. Untung ada ini. Ceklik. Nanti kebanyakan lagi. Nah, sampai situ ya. Dengan demikian langsung aja ini. Sama dengan berapa? 8 kali 10 pangkat 7. Kan ini nggak ada masalah. 1 ditambah 3 kali 0. 8 kali 10 pangkat 7. Gitu. Oke. Tentukan limit ini udah dapat. Apa pentingnya limit ini? Coba tebak kalian. Kalau interpretasi mah kita sama-sama pengetahuannya. Jadi kalau ini menyatakan berat total ikan halibut dan limitnya sekian, artinya apa? Ingat, kalau T mendekati tak hingga tuh, kalau di dunia nyata nggak ada ya menuju tak hingga waktunya. Yang ada mungkin T-nya dilihat 10 tahun, itu wah udah panjang gitu, waktu yang sangat panjang, atau 15 tahun gitu. Ya secara matematiknya T menuju tak hingga. Orang makan obat dalam jangka waktu panjang gitu. Misalkan orang sakit darah tinggi dikasih obat pengencer darah tiap hari. Jangka panjang gimana gitu konsentrasi obatnya. Ya jangka panjang tuh mungkin 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun. Nggak akan sampai 200 tahun keburu mati orangnya juga gitu. Nah ini untuk jangka waktu panjang jadi apa? Praktis total masa ikan halibutnya sekian gitu. Kan kalau ini masih berubah-ubah, T-nya 1, T-nya 2, T-nya 3. Tapi kalau T-nya besar sekali, praktis total masa ikan halibutnya konstan, hampir sekian. Gitu ya. Itu kira-kira. Mungkin ada interpretasi lain, nggak tahu saya. Kalau interpretasi biasanya harus orang yang di bidangnya gitu ya. Tapi ya kita ngereka-reka aja. Jadi kalau di ujian, kalau ditanya interpretasi, pasti yang udah spesifik. Nggak mungkin bermakna ganda. Nanti jawabannya bisa beda-beda. Oke, lanjut. Lagi. Bapak, saya mau tanya. Mau tanya yang nomor 14, Pak. 14 yang mana? Ini teh satu grafik atau 3 pertanyaan, pindah pertanyaannya? Atau memenuhi semua syarat ABC atau enggak? Nanti saya lihat dulu soalnya. Kalau terjadi konflik mungkin hanya ada 3 soal ini sendiri-sendiri. X menuju tak hingga 3. Ini X menuju tak hingga. Oh ini sama ini kalau harus memenuhi B dan C nggak mungkin gitu kan. Ini X menuju tak hingga 3. X menuju tak hingga. Oh berarti ini soal berbeda A dan B. Berarti ini suruh menggambar masing-masing satu grafik. Soalnya interpretasi gini dulu pernah salah di ujian.
buat skater grafik yang memenuhi semua syarat berikut. A, B, C. Dia menjawab 3 soal. Padahal waktu itu maksudnya 1 soal memenuhi syarat A, memenuhi syarat B, memenuhi syarat C. Jadi kalau ini enggak. Ini memang 3 grafik. Buat grafik yang memenuhi syarat ini, kemudian grafik kedua yang memenuhi syarat ini, dan grafik ketiga yang memenuhi syarat ini. Mau yang mana salah satu yang saya jawab? Yang A boleh deh Pak. Saya masih kurang paham cara gambar grafik limit. Grafik. Oke, yang A. Kita crop dulu ya. Mana. Oh, ini. Ctrl A, del, Ctrl V. Cepetan tangan saya kayaknya sama komputernya. Oke. Grafik. Lihat dulu ini ada 0, ada 4. Oh, 0, 4. Ya, minimal daerah definisinya di antara 0 dan 4 gitu ya. Gambar aja dulu sembarang grafik, nanti di-adjust, diperbaiki. 0 sampai 4. Saya lebihin, jangan mepet di 0, 4 karena ada menyangkut limitnya. Oke, saya gambar dulu. Gambar aja grafiknya katakan dari sebentar. Skalanya pada gede, sorry. Skalanya pada gede. Ini min 1, min 2, 1, 2, 3, 4. Saya nggak melihat dulu limit, pokoknya antara min 2 aja sampai 4 saya gambar sembarang grafik. Nah, saya gambar aja sembarang grafik gitu ya. Sorry. Saya mau gambarnya pakai yang buram dulu warnanya. Karena nanti mau diperbaiki dikit-dikit. Nih, yang buram sekali. Nggak kelihatan yang buram. Ntar dulu. Terlalu buram. Ini aja ya. Nah, ini kan kelihatan. Dah, gambar dulu antara 0 sampai 4 ya. Kemudian kita perbaiki. Limit X mendekati 0 kiri. 0 kiri. Mana? Sebentar, merah lah. Menuju 0 dari kiri. 0 kiri. Nilainya 2. Katakan 2 di sini. Sebentar. Ini katakan 1, 2. Gitu ya. Nah, 0 kiri harus 2. Berarti dari kiri grafiknya harus bernilai 2. Sebentar ya. Lanjut. Nah, jadi gini, limit X mendekati 0 dari kiri. Berarti X-nya bergerak dari kiri 0. 0 dari kiri, berarti mendekati 0 nih ya. X-nya mendekati 0 dari kiri. Harus 2 cenderung nilai fungsinya. Berarti nggak boleh yang itu. Saya harus gambar, perbaiki. Pakai warna merah supaya cerah ya. Nah, di kiri di kiri 0 sih nggak yang di sini bebas, nggak ada syarat. Ya udah, ini saya tetap aja. Cuma ini harus menuju 2. Limitnya harus menuju 2 dari kiri. Saya ganti gitu. Kan limit menuju 0 kirinya 2. Limit menuju 0 kanannya harus 0. Nah, ke sana harus 0. Oke ya. Jadi dari sini harus 0. Saya perbaiki gitu. Nanti sebelah kanannya belum ya. Ini pokoknya dari kanan harus 0. Dari kiri 2. Lanjut lagi. Kemudian yang dimasalkan di 4. F0 harus 2. F0 ini ada di sini. F0 harus 2. Berarti ini harus 2. Penuh berarti. Yang bawah bolong ya. Limit kanannya 0. Kemudian F4 dulu harus 1. F4 harus 1. Yang nilai fungsi yang nggak pakai limit kan gampang. Harus 1. Berarti ini tingginya harus 1. Nanti harus di sini.
Tinggal limit ini di 4 kiri kanannya. Berarti dari sini saya bisa sambung udah sampai sini. Set ini ya. Nah, sekarang tinggal limitnya bentar di 4. Limit kirinya harus 3. Oh, yang barusan nggak boleh. Limit kirinya harus 3. Ini katakan tingginya 3 di sini ya. Limit kirinya harus 3. Nah, ini ke sana. Ini tingginya 3. Di sininya udah kehabisan tempat. Ini 3 tingginya. Limit kirinya 3. Limit kanannya 0. Oh, fungsinya harus lebih besar dari 4. Limit kanannya 0, dari kanannya datang. Dia 0. Nilai fungsinya harus 1. Nah, harus di sini. Jadi yang atas lubang, yang bawah lubang, nilai fungsinya persis di 1. Begitu. Tapi soal gini, kalau kuliah online, ya nggak akan dikeluarkan. Masa menggambar grafik? Kan ini jawabannya nggak tunggal kan? Orang bisa aja yang di tengahnya ini tadi, saya gambar yang lain, bisa aja gambarnya yang 0 tadi ini gini, kemudian di sininya gini-gini. Boleh juga kan? Soal gitu. Betul juga. Jadi jawabannya nggak tunggal kan? Lain kalau soal ujiannya onsite, jawabannya essay. Meskipun berbeda-beda, bisa dikoreksi lah. Oke, paham itu? Arti limit-limitnya? Bapak mau nanya yang F0 sama dengan 2. Aku nggak ngerti kenapa 2-nya di minus 2. 2-nya di minus 2. Yang di kiri. Tadi kan Bapak nandainnya di yang minus 2. Oh, ini? Ini maksudnya yang ditanyakan? Atau bukan? Atau yang ini? Yang tadi, yang pertama Bapak tunjuk. Ini? Ah, kalau ini sembarangan. Kan nggak ada syarat. Ini nggak harus gini. Mau ke sana juga. Tuh, sampai nggak ke gambar gitu. Boleh. Nggak ada syarat. Yang nggak disyaratkan bebas. Yang penting menujunya aja ya Pak. Iya, yang syarat dipenuhi. Jadi yang di sininya mah bebas kalian. Kok nggak bisa ditulisin? Yang ininya bebas. Kenapa? Oh, bisa nih. Kenapa nggak bisa nulis? Nah, ini ke kiri. Di sini mah bebas, nggak ada syarat. Di sini juga antara 1 sampai antara 0 sampai 4 di dalamnya nggak ada syarat. Cuma yang penting di sini aja di 0 dan di 4 harus memenuhi yang syarat-syarat ini. Yang lainnya mah bebas. Mau Oke, digambar, makasih, Pak. mau digambar gini juga boleh mas saya. Kan nggak ada syarat harus di min 2 kayak gimana? Min 2 mah nggak ada syaratnya di sini. Gitu. Dan kalau dikoreksi Masih, juga Pak. hanya dilihat yang ini-ininya. Oke, ada lagi silahkan tanya. Bapak mau nanya, Ya, yang tadi kalau yang garis buremnya itu awalnya dari mana ya Pak? oh saya ngegambar fungsi aja sembarang. Yang burem boleh juga yang lain. Misalnya yang buremnya mau gini boleh yang buremnya awal. Kemudian saya yang saya gambar ini di-adjust supaya diperbaiki supaya memenuhi kondisi-kondisi yang diberikan. Awalnya gambarnya fungsi sembarang, mau fungsi konstan awalnya boleh gitu. Konstan, saya gambar Y sama dengan 1,75 itu boleh. Ya. Duh, ini jadi. Gitu awalnya. Jadi Pak yang gitu, boleh. Awalnya gambar fungsi sinus boleh gitu. Jadi awalnya mah gambarnya fungsi kontinu yang bagus, yang enak, nanti diperbaiki di titik-titik yang disyaratkan. Ya nggak harus yang abu kayak gini. Oke. Ada lagi?
Pak, saya mau nanya, Pak. Ya. Yang grafik tadi itu, Pak, Mm-mm. kan yang limit X menuju 0 kanan, kenapa grafiknya dari 0 ke kanan, Pak, bukan dari kanan menuju 0, Pak? Limitnya dari kanan menuju 0 ini. Nah, gambarnya mas saya mau gini dulu boleh. Mau gambarnya gitu juga berangkat dari sini boleh. Pokoknya limit kanannya kalau X-nya mendekati 0 dari kanan, nilai fx-nya y-nya cenderung ke 0. Gambarnya mau gitu. Pokoknya nanti endingnya tetap menuju 0 gitu, Pak. Betul. Dan nggak harus yang itu, yang ini juga boleh. Yang ini juga memenuhi gitu. Terus ke sana boleh. Oh, oke, makasih, Pak. Yang penting limit kanannya menuju 0. Di 0 ya, limit kanan di 0. Oke. Lagi? Pak mau nanya yang 1E. 1E. Oke, ini biar cepat. 1E. Garis asimtot datar dari grafik sebuah fungsi paling banyak 3. Betul nggak? Coba tebak dulu. Kalau mencari asimtot datar tadi caranya gimana? Halo? Bikin limit X mendekati tahingga ya, Pak? Tahingga dan min tahingga ya. Jadi mencari asimtot datar gitu kita hitung ini. Berapa gitu ya, kalau dapat nilainya nanti jadi asimtot datar. Dan satu lagi ini kan. Jadi paling banyak ada berapa asimtot datar? 2, karena limit kan tunggal, nggak bisa 2 nilai. Ini 1, ini 1. Belum tentu juga limitnya ada. Jadi paling banyak kalau limitnya ini berhingga, paling banyak ya 2. Jadi ini salah ya. Salah. Nggak mungkin 3 ini. Asimtot datar. Ada lagi? Silakan. Bapak mau tanya 1F. 1F. Saya kemarin lihat-lihat ini juga kesulitan, tapi saya udah bisa. Oke, karena perlu penjelasan agak rinci, saya copy dulu. Ini bentar, ada yang nungguin. Ini si jus minta diminum dulu. Sampai habis. Limit n mendekati tahingga f per n 5. Maka limit x mendekati 0 dari fx 5. Ini mah harus ide-idean, saya nggak bisa menjelaskan mikir idenya ya. Tapi kurang lebih gini. Saya akan nyari fungsi. Jelek warnanya. Saya akan nyari fungsi. Ini kita lihat, kalau ini menuju tahingga, ini menuju ke 0 ya. Menuju ke 0. Tapi dari kanan ya. Kalau n-nya bilangan asli kan dari kanan ini. Kalau ini limitnya menuju 0-nya dari kiri dan dari kanan kan. Fx. Kalau seper n kan pasti positif. Kalau x kan bisa negatif ini ya. Kalau x ini kan bisa negatif menuju 0-nya. Kalau x ini 0, x itu bisa dari sini dan sini. Tapi kalau seper n, ya seper n kan bilangan positif. Jadi kalau seper n hanya dari sini. Nah, saya kepikirnya gini. Kalau limit n mendekati tahingga f seper n sama dengan 5, artinya apa? Kalau saya dekati titik 0 ini dari kanan,
kira-kira limitnya menuju ke 5 gitu ya. Ke 5 gitu ya. Itu yang ini. Tapi bener nggak kalau ini berlaku gitu kan di soalnya, jika ini bener nggak limit fx-nya akan 5 juga? Bener nggak limit fx-nya akan 5? Apa fx-nya pasti 5 juga itu? Kalau enggak, cari fx di mana? Limitnya bukan 5 tuh di 0 gitu. Limit ini, nanti mana mouse-nya? Limit ininya, bukan 5 gitu. Padahal limit ininya 5. Nyari-nyari nih. Coba. Apa? Kira-kira apa? Dikasih aja ya. Saya ambil, nanti dulu. Saya juga jadi harus ngereka-reka lagi. Saya ambil yang nggak benar, karena saya mau menyalahkan itu salah. Jadi saya berusaha mencari gini. Fungsi yang gambarnya gini. Ini apa ya? Kira-kira apa ini? Ini kan Y sama dengan min X. Kalau ini ditambah 5 gitu ya. Naikin ke atas 5. Jadi yang ini. Tapi saya hanya pakai yang di kanan 0 aja. Gini. Min X ditambah 5. Gitu. Itu kalau X besar dari 0. Saya bikin. Ya. Kemudian bernilai 200. Sembarang aja itu. Kalau X-nya kecil 0. Si dulu. Nah, coba ya, bener nggak contohnya? Saya mau lihat dulu, bener nggak ini dipenuhi. Sekarang kalau diambil, X-nya hanya bilangan-bilangan asli. 1, 2, 3. Limit X mendekati tak hingga F 1 per N. Pakai aturan yang mana? Dari sini. Kalau mau lengkap jadinya gini. Oke lah, udah. Kita lihat. Kalau 1 per N kan positif, betul? Ininya positif kan? Kita lihat. Kalau X-nya besar 0. Ini X-nya besar 0. Kalau ininya positif. Saya pakai aturan ini. Oh, jangan. Nggak cocok nanti. Pakai aturan ini. Oh, limitnya nggak 5. Saya ganti ini. Nah, ini makanya ide-idean. Betul deh. Tadi apa saya nulis? Betul. Coba. Ini menjadi. Kenapa jadi X? N menuju tak hingga. Kita lihat fungsi ini. Sekarang hanya diambil X-nya bilangan-bilangan asli aja. Kalau bilangan asli ini berarti dia udah lebih besar dari 0. Ya, ininya lebih besar 0. Ininya lebih besar dari 0. Saya pakai aturan yang ini. Jadi kalau ininya 1 per N, ya ini diganti 1 per N kan? X-nya diganti 1 per N kan gitu? Ini kalau dihitung limitnya 5 kan? Karena limit yang 1 per N-nya 0. Oke. Tapi yang ini kalau saya amati, limit X menuju 0 dari fx. Saya hitung pakai limit kiri dan kanan, karena di kiri 0 dan kanan 0 beda. Harus ngitung limit kiri dulu. Limit X mendekati 0 kiri dari 200 kan? Kalau kiri 0, 200. Limit kanannya. Kalau di kanan 0,
pakainya min X tambah 5. Sama dengan 5. Nah, limitnya nggak ada di 0. Jadi, saya udah memberikan contoh dengan fx-nya ini dipenuhi, per n-nya limitnya 5, tapi limit fx-nya nggak 5. Berarti ini salah. Tolong dicek kelas lain, jawaban tutorialnya apa? Yang saya ini harusnya pasti betul. Kalau ada yang menjawab ini di kelas tutorial lain, menjawab ini, enggak, ini betul, nah, kemungkinan yang nutor salah. Kalau yang udah aneh-aneh gini, dosen juga kadang-kadang keliru, tutor juga kadang-kadang keliru. Gitu ya. Tapi menurut saya ini udah pasti betul. Kecuali dibatasi dari awal, X-nya hanya terdefinisi dari 0 sampai tak hingga. Hanya ada di kanan aja. Jadi limitnya ini sepihak. 0 kanan aja. Itu ini akan betul. Tapi kalau dari kiri kanan ya saya akalin. Karena ini mengartikan hanya limit. Kalau diubah ke 0 jadi seper n-nya. Hanya yang di kanan aja. Udah aja yang di kirinya saya akalin. Supaya limitnya nggak ada yang ini. Ya, yang bisa saya ceritakan itu gitu. Kok ide awalnya mikir ke sana, saya nggak bisa jelaskan. Kenapa kok saya mikirnya ke sana gitu. Itu yang susah dijelaskannya. Ya, jadi salah ya. Dengan contoh ini dipenuhi, tapi yang ini tidak. Yang ini kenapa dipenuhi? Waktu dihitung, hanya yang di kanan, pakai aturan yang di kanan 0 aja, karena seper n kan positif. Oke, moga-moga bisa ketemu. Pak, Ya, saya ingin bertanya Pak ya soal mengenai yang tadi Pak. Itu kalau misalkan dari kiri 0 sama dari kanan 0 nilainya berbeda, bisa saja dari limit X menuju 0-nya tidak terdefinisi, bukan begitu Pak? sekali lagi, kalau dari kiri 0 limitnya, dan dari kanan 0 berbeda, ya limitnya nggak ada. Kan ada teoremanya limit X mendekati C dari fx itu L hanya jika limit kirinya dan limit kanannya sama. Kalau limit kiri dan limit kanannya beda, ya limitnya nggak ada. Gitu. Itu bukan yang dimaksud atau beda lagi pertanyaannya? Iya Pak. Oke. Ada lagi? Silahkan tanya aja. Halo, halo. Udah pada bisa itu yang lainnya? Mungkin pada bisa ya. 2D boleh Pak? Udah. Hah? 2D. 2D Pak. 2D. Nah, mikir juga nih soal kayak gini sebentar. Kelihatannya mikir. Nggak tahu mikirnya cepet atau malah nggak kejawab. Saya crop dulu. Masuk sini. Ctrl A, del, Ctrl V. Oke. Jika ini mah enggak, ternyata gampang. Di mana? Menurut kalian? Jawabannya apa? Gampang nih mah. Berapa? Tebak dulu limit G-nya. 10? 20? Coba saya tanya kalau nggak bisa nebak. Hah? Apa? 0 bukan Pak. 0 bukan. Ya nggak tahu, saya nanya. Menurut kalian berapa? Coba, mungkin nggak nilainya 10? Apa yang terjadi kalau 10? Limit X mendekati A, fx. Sebentar dulu.
Nah, ini kalau gini nanti kan menurut pembagian limit X mendekati A fx dibagi, ini boleh dipecah kalau nggak ada masalah ya. Jadi limit pembilang dan penyebut nggak masalah, dan limit penyebutnya bukan 0. Kalau limit penyebutnya 0 nggak boleh diginiin. Kalau limit ini 10, ini kan menjadi 0/10 kan? Kan diketahui ini limit ini si 0. Padahal katanya limit ini sama dengan L yang bukan 0, limit baginya. Berarti kalau 10 nggak boleh, betul? Kalau 10 limitnya, akibatnya limit ini jadi 0. Padahal ini diketahui limitnya nggak 0. Kalau 100 boleh nggak? Jadi 0. Jadi min 100 boleh nggak? Jadi 0 lagi. Jadi limit yang GX harus berapa? Harus 0. Kenapa? Kalau 0, saya tulis dulu ya. Nah, kalau limit GX-nya 0, saya nggak boleh diginikan, nggak boleh dipecah. Karena nanti jadi membagi 0. Ini tadi limit ini 0, limit ini 0. Ada kemungkinan terjadi limitnya jadi L, gitu kan? Gitu. Maka ini harus 0. Kalau nggak 0, pasti limit ini nggak mungkin jadi sebuah bilangan yang nggak 0. Karena nanti ini yang limit pembilangan diketahui 0. Kalau limit penyebutnya nggak 0, pasti limit ini jadi 0. Ini 0. Ini enggak 0. Ya ini pasti hasilnya 0. 0 dibagi enggak 0 ya 0. Supaya jadi limitnya enggak 0, limit pembagiannya pasti ini harus 0 juga. Yang munculnya kayak fungsi gini. X menuju 3, misal X min 3 kali X plus 5, X min 3, X plus 1, itu kan. Nah ini kan limit F-nya, yang atas F-nya 0. Supaya hasilnya L yang nggak 0, limit penyebut harus 0. Supaya yang 0-nya bisa dicoret. Nah, kan ketemu. Gitu. Ini harus 0. Kalau nggak 0, kalau limit penyebut nggak 0, ya limitnya nanti L-nya jadi 0. Putar-putar banyak 0, pusing, ya udah. Nanti lihat lagi. Oke, ada lagi? Kalau udah kira-kira bisa mah nggak usah ditanyakan ya. Yang kira-kira nggak bisa aja. Halo? Sudah? Kalau nggak ada, saya berhentiin. 10 detik, 1, 2, 3. Apa mau nanya yang nomor 8? 8. Ya, itu nentuin konvergennya gimana? Diberikan dan hitunglah. Oh, ini mah hanya dimasuk-masukkan angkanya, dilihat kecenderungannya, nggak dihitung pakai rumus. Masukkan contohnya 8A ya, saya crop dulu. Tapi perlu kalkulator nih, angkanya mungkin nggak bagus. Ini mah nggak akan diujikan model gini mah. Cuma memasuk-masukkan angka. Nah. Udah cuma dimasukkan 1, yang A2-nya 1 min setengah sebelumnya. A2 1 min setengah A1. 1 dikurangi setengah sebelumnya, jadi setengah. 1 dikurangi setengah sebelumnya. 1 dikurangi setengah sebelumnya. Jadi berapa? 3/4 ya. 1 dikurangi setengah sebelumnya. Males ngitung. Kemudian hitung 8 suku pertama, dilihat ke trennya. Trennya
cenderung menuju satu nilai atau enggak, gitu aja. Gitu ya. Jadi soal gini nggak bisa dibilang nanti betul atau salah. Kalau menurut pengamatan saya mah trennya misalkan menuju satu nilai. Si B bilang, enggak, trennya nggak menuju satu nilai gitu. Kalau memang meragukan gitu ya trennya. Hanya itu aja. Untuk mendapatkan gambaran intuisi, oh yang konvergen tuh, oh kelihatan menuju sebuah harga itu. Oke, yang ini. Begitu. Ada lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nggak ada. Udah, saya berhentiin. Sebentar, saya berhentiin dulu rekamannya.